Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Hidayati, NIM 171012622020 dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mendongeng dengan judul Gagak dan Rubah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran di TK, RA, dan KB. Baik, langsung saja. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Bunda Inoy. Gimana nih kabarnya? Hari ini Bunda Inoy akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Rubah dan Gagak. Ayo, pada penasaran kan gimana ceritanya? Baik, dengarkan dengan seksama ya. Zaman dahulu ada sebuah hutan yang hanya ditinggali hewan dan belum pernah dimasuki manusia. Meskipun semua hewan di sana berbeda, mereka hidup dengan damai. Mereka semua mempunyai karakteristik yang berbeda. Misalnya monyet adalah hewan paling nakal. Tupai hewan yang pengecut. Singa hewan pemberani. Kijang hewan tercepat. Kura-kura hewan paling lambat. Rubah hewan yang tidak tahu malu, dan lebah hewan yang paling rajin. Satu-satunya hewan yang tidak bisa akur dengan hewan lain adalah gagak yang sombong. Gagak tidak suka berbagi makanannya. Terkadang, dia bahkan mencuri makanan dari hewan lain dan kabur. Semua hewan membicarakan gagak yang egois dan bahwa gagak itu perlu diberi pelajaran. Karena Rubah tidak tahu malu dan yang paling pintar, dia yang pertama berkomentar. Kalian serahkan saja kepadaku. Aku akan menipu gagak yang egois itu. Dia takkan bisa sombong lagi. Suatu hari, gagak pergi ke kota mencari makanan. Dia kembali ke hutan dengan sepotong keju besar di mulut dan beristirahat di cabang pohon. Mengamati dari jauh, Rubah memutuskan untuk mengambil keju itu dari mulut gagak. Rubah datang ke dekat pohon tempat gagak beristirahat. Saat itu, gagak sedang memakan keju yang dia taruh di cabang pohon. Hai temanku, kau sedang makan apa? Aku belum pernah melihat makanan seperti itu. Ini namanya keju. Manusia memakannya. Aku penasaran rasanya. Maukah kau berbagi denganku? Tidak. Kau tahu berapa jauh aku terbang untuk mendapatkan makanan ini? Lalu kenapa? Suatu hari aku akan berbagi makananku dan kita impas. Kenapa kau aku mau memakan makananmu yang kotor itu? Keju ini sangat spesial. Kau tidak bisa menemukannya. Apapun yang dikatakannya, Rubah tak bisa meyakinkan gagak untuk berbagi makanannya. Rubah hewan yang pintar, tetapi gagak sama pintarnya. Jadi kali ini Rubah membuat rencana lain. Oke, silakan makan kejumu, aku tak menginginkannya. Tapi setidaknya biarkan aku mendekatimu dan melihat keju spesial yang tak mau kau bagi itu. Saat Rubah mulai memanjat pohon, gagak mengambil kejunya dengan panik dan terbang ke cabang lain. Kali ini Rubah pergi ke bawah pohon tempat gagak berada. Tetapi gagak tidak berniat untuk berbagi makanannya. Rubah menyerah dan mendapatkan rencana lain. Apa kejelekan gagak? Dia egois dan sombong. Mungkin aku harus memanfaatkan sifat itu untuk mengambil makanannya. Hai temanku, kau tahu kenapa aku datang ke bawah sini? Agar tidak kehilangan kejunya, gagak bertanya tanpa membuka paruhnya. Kenapa? Aku dengar kau punya suara paling indah di hutan. Dan saat kau bernyanyi, semua hewan yang menyaksikan akan terpesona. Saat gagak mendengarnya, dia mengembangkan bulu-bulunya dan mulai terlihat percaya diri. Nyanyikanlah sebuah lagu agar ku dengar suara indahmu.
dan menceritakannya kepada teman-temanku. Rubah akhirnya menemukan kelemahan Gagak. Akhirnya saat Gagak yang narsis itu membuka mulutnya, keju dalam mulutnya jatuh dan tentu saja Rubah langsung menangkapnya. Gagak tertegun dan tak bisa bergerak. Au! Coba lihat, ini keju berhargamu jatuh ke mulutku. Dan hei, rasanya enak sekali. Karena kesombongan dan kenarsisannya, Gagak kehilangan makanannya. Jadi temanku, apa yang kita pelajari? Kau jangan berpikir terlalu tinggi melebihi dirimu. Yang sebenarnya, kau seharusnya tak mempercayai semua yang kau dengar. Kau seharusnya tak mengatakan kalau aku yang terbaik. Dan jangan lupa, selalu ada orang yang lebih baik. Setelah selesai berbicara, Rubah berjalan pergi dan masuk ke hutan yang paling dalam. Sejak saat itu, Gagak tidak sombong dan egois lagi. Dia selalu berhubungan baik dengan semua hewan dan selalu berbagi makanannya. Nah, jadi teman-teman, apa yang dapat kita ambil dari cerita Gagak dan Rubah tadi? Iya, betul. Yang pertama, kita tidak boleh sombong dan juga tidak boleh egois. Jika kita memiliki makanan, kita harus berbagi dengan orang lain. Iya. Dan jangan juga mudah mempercayai orang lain. Kita jangan menganggap diri kita sendiri yang paling hebat di antara lain. Padahal masih banyak orang-orang lain yang lebih hebat dari kita. Jadi sampai sini kalian sudah paham? Iya, bagus. Nah, mungkin ini saja video mendongeng dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Terima kasih banyak.